Mengapa sebuah kerajaan besar dapat runtuh bukan oleh pedang musuh, tetapi oleh bayang-bayang dari darahnya sendiri? Pertanyaan itu menggantung di udara, tajam seperti angin pegunungan yang menembus kabut pagi di Pakuan, pusat kekuasaan Sunda pada awal abad ke-10. Tahun 913 Masehi, langit Tatar Sunda sedang bergolak bukan oleh peperangan besar, tetapi oleh sesuatu yang lebih sunyi dan jauh lebih berbahaya, perebutan tahta antara kerabat sendiri, antara dua kerajaan yang seharusnya bersaudara Sunda dan Galuh. Di tengah pusaran itu, berdirilah sosok yang namanya Kelak. Hanya tercatat beberapa tahun saja dalam silsilah panjang kerajaan Galuh Prabu Dharmaraksa. 3 tahun, 913 hingga 916 Masehi. Namun, dalam 3 tahun itu, dunia di sekelilingnya seakan merapatkan diri ke jurang retak yang semakin melebar. Pada hari pertama penobatannya, Dharmaraksa berdiri di Balai Paseban, mendengarkan gemuruh sorak para bangsawan. Namun, sorak itu terdengar bagai gema kosong di telinganya. Ia tahu, di balik senyum dan tunduk hormat, ada tatapan waspada dan bisik-bisik yang mencurigakan. Galuh, sejak masa Retikandayun di abad ke-7, adalah kerajaan yang berdiri sejajar dengan Sunda, terikat dalam persaudaraan politik yang rapuh. Keduanya bergantian memegang pusat kekuasaan, memimpin rakyat Tatar Sunda dalam tatanan ganda yang unik. Namun keseimbangan itu sering terancam oleh ambisi para bangsawan muda, terutama dari keluarga-keluarga yang menginginkan agar kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Sunda atau sepenuhnya di tangan Galuh. Dharmaraksa menyadari dirinya naik tahta pada masa ketika persatuan Sunda Galuh kembali keropos. Akan ada bayangan yang mengikuti singgasana yang mulia, bisik Mahapati Wijatnyana pada malam penobatan. Bayangan yang bukan datang dari luar, tetapi dari darah sendiri. Dharmaraksa tidak menjawab, namun di hatinya ia mengakui ancaman itu nyata. Belum 1 tahun ia memerintah, laporan-laporan gelap mulai membanjiri istana di Galuh. Dari arah utara, dekat perbatasan dengan wilayah Sunda, para pengintai menemukan pergerakan aneh, pertemuan rahasia para bangsawan Sunda, rombongan prajurit yang hilang dari baraknya, serta utusan-utusan yang datang dan pergi di malam hari. Nama yang paling sering terdengar dari bisik-bisik itu adalah Prabu Rakean Wuwus, Raja Sunda, saat itu penguasa yang ambisinya diselimuti kesunyian. Tidak pernah ada pernyataan terang-terangan, tetapi petanda kecil seringkali lebih mematikan daripada teriakan perang. Satu senja, Mahapati datang dengan wajah tegang. Ada kabar dari Pakuan. Sebagian anggota Dewan Eksekutif Sunda mulai mendorong agar Sunda mengambil alih penuh hegemoni atas seluruh Tatar. Mereka mempertanyakan, mengapa Galuh harus tetap memiliki raja sendiri? Dharmaraksa menatap matahari tenggelam di balik hutan. Mereka lupa, jawabnya datar, bahwa Galuh berdiri jauh sebelum mereka mengatur ulang dunia. Tapi, sejarah tidak menghentikan ambisi, Paduka. Angin sore menyeret kalimat itu seakan menjadi firasat. Di dalam istananya sendiri, Dharmaraksa menghadapi masalah yang lebih berat. Beberapa pangeran muda dari keluarga samping mulai menyebarkan gagasan bahwa Dharmaraksa terlalu lunak terhadap Sunda. Mereka ingin Galuh kembali memegang dominasi penuh seperti era-era kuno. Dalam sebuah sidang terbatas, salah satu pangeran, Rangga Suradipati, berdiri dengan suara lantang, Galuh harus kembali menjadi pusat. Mengapa kita harus terus berbagi? Apa gunanya darah kita jika selalu tunduk pada pawan? Dharmaraksa menjawab dengan suara rendah, tetapi tegas. Keseimbangan adalah benteng Tatar Sunda. Tidak satupun dari kita ingin membuka pintu pada perang saudara. Perang saudara? Suradipati menyeringai. Atau takut kehilangan kekuasaan? Hening panjang tercipta. Di luar, terdengar suara burung Tatar kadu yang menyambut malam suara yang biasanya lembut. Tetapi saat itu terdengar seperti pertanda. 2 tahun masa pemerintahannya berlalu dalam ketegangan yang terus mendidih. Pada awal tahun 915, ketegangan mencapai puncaknya. Di sepanjang perbatasan, patroli kedua kerajaan mulai saling curiga. Tidak ada yang menyerang, namun setiap gerakan kecil bisa menjadi alasan perang. Utusan yang biasanya hilir mudik membawa berita damai mulai jarang terlihat. Sebaliknya, mata-mata semakin banyak berkeliaran seperti bayangan.
Pada suatu malam di Istana Galuh, Dharma Raksa tidak bisa tidur. Ia berjalan sendirian ke halaman belakang, menatap bintang-bintang yang seakan menjauh dari langit. Sampai kapan kita harus hidup di bawah ancaman dari saudara sendiri? Pertanyaan itu bukan untuk Mahapati, bukan untuk siapapun, hanya untuk dirinya sendiri. Namun Mahapati Wijatnyana yang mengikutinya dari jauh menjawab pelan, selama kekuasaan masih menjadi alasan manusia hidup paduka. Tahun 916 datang dengan sunyi yang aneh, seakan alam sedang menahan napas. Tidak ada serangan, tidak ada pemberontakan, tetapi suasana di Galuh semakin gelap. Pada pertengahan tahun itu, Prabu Dharma Raksa jatuh sakit secara tiba-tiba. Sakitnya aneh, tidak ada luka, tidak ada gejala jelas, hanya kelemahan yang perlahan merenggut kekuatannya. Ada yang mengatakan itu karena tekanan batin yang terlalu lama ia pendam. Ada pula yang berbisik bahwa racun telah masuk melalui tangan seseorang yang tak pernah dicurigai. Namun, tidak pernah ada bukti. Di ranjangnya, di hari-hari terakhir, Dharma Raksa memanggil Mahapati. "Katakan padaku, apakah kelak Galuh akan tetap hidup?" Mahapati terdiam lama, seolah mencari jawaban yang bukan hanya untuk menenangkan seorang raja yang sekarat, tetapi untuk sejarah yang sedang berubah. "Galuh mungkin tidak selalu memiliki raja," katanya pelan. "Namun namanya tidak akan pernah lenyap." Mata Dharma Raksa terpejam pelan, seolah menerima kenyataan itu sebagai takdir dan pengabdian terakhirnya. Pada akhir tahun 916, Prabu Dharma Raksa wafat. Masa pemerintahannya yang singkat berakhir tanpa perang besar, tetapi justru karena ia berusaha mencegah perang itu. Namun, kepergiannya menyisakan celah-celah yang kelak akan mengubah peta politik Sunda Galuh secara permanen. Setelah kematiannya, tahta Galuh dilanjutkan oleh Prabu Limbur Kancana. Para ahli sejarah hari ini masih bertanya-tanya, apakah wafatnya Dharma Raksa murni karena sakit, atau ada tangan tak terlihat yang menghapusnya demi menata ulang kekuasaan? Tidak ada catatan resmi, tidak ada prasasti yang menjelaskan. Yang tersisa hanya satu kepingan fakta yang terus menghantui. Setelah kepergiannya, Galuh perlahan semakin melebur ke dalam kekuasaan Sunda. Pertanyaannya, apakah itu sekadar kebetulan sejarah, atau justru rencana yang sudah disusun jauh sebelum Dharma Raksa naik tahta? Hingga kini, Tatar Sunda masih menyimpan jawabannya dalam kabut waktu kabut yang pertama kali muncul di atas Citralekha pada tahun 913 itu, ketika seorang raja bernama Dharma Raksa mencoba menjaga keseimbangan dunia yang sudah mulai retak.